integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat multikultural. Contohnya seperti di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang beragam suku, agama, dan budaya. Karena banyaknya keberagaman di masyarakat, maka integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan agar tidak terjadinya perpecahan dan masyarakat dapat hidup dengan harmonis di tengah perbedaan yang ada. Selanjutnya yaitu ada fungsi integrasi nasional yang meliputi beberapa aspek, diantaranya yang pertama ada membangun persatuan dan kesatuan. Integrasi nasional berfungsi untuk menyatukan berbagai suku, agama, budaya dalam satu identitas nasional yang kuat. Yang kedua yaitu menghargai adanya perbedaan. Integrasi nasional menghargai perbedaan budaya, agama, dan suku serta mendorong saling menghormati dan toleransi antar kelompok. Yang ketiga yaitu menjaga keutuhan dan kestabilan. Integrasi nasional membantu menjaga keutuhan dan kestabilan negara dengan mengurangi perpecahan dan konflik antar kelompok. Yang keempat yaitu mengembangkan rasa nasionalisme. Integrasi nasional mengembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran akan identitas nasional, yaitu menghargai adanya keanekaragaman. Integrasi nasional menghargai keanekaragaman budaya, agama, dan suku, serta mendorong saling menghormati dan toleransi antar kelompok. Yang terakhir yaitu ada mengembangkan rasa tenggang rasa, gotong royong, toleransi, dan solidaritas. Integrasi nasional mengembangkan rasa tenggang rasa, gotong royong, toleransi, dan solidaritas antar kelompok. Selanjutnya yaitu dampak terhadap integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional dapat memberikan beberapa dampak. Itu yang pertama ada disintegrasi bangsa. Ancaman separatisme, pemberontakan, dan juga kericuhan itu dapat memicu perpecahan bangsa, di mana wilayah negara itu dapat pecah belah, dapat memicu kepanjangan, dan juga dapat merenggut rasa persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Kedua, ketidakstabilan politik dan keamanan. Ancaman terorisme, spionase, dan sabotase itu dapat menciptakan yang tidak stabil dan menciptakan kekacauan, di mana ketidakstabilan dapat mengganggu jalannya pemerintahan, mengganggu pembangunan nasional, dan juga dapat menimbulkan rasa takut pada masyarakat. Yang ketiga yaitu ada krisis ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi seperti embargo, boikot, dan juga krisis moneter itu dapat menentukan roda ekonomi suatu bangsa, sehingga kemiskinan, pengangguran, dan juga inflasi itu dapat semakin meningkat, juga memicu keresahan sosial dan dapat melemahkan ketahanan nasional suatu bangsa. Yang keempat yaitu lemahnya semangat nasional. Ancaman ideologi seperti radikalisme dan propaganda asing dapat mendegradasi semangat nasional dan juga rasa cinta tanah air, di mana masyarakat dapat terpecah belah oleh perbedaan ideologi sehingga memicu perpisahan dan melemahkan persatuan bangsa. Yang kelima yaitu rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Ancaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA itu dapat memicu konflik horizontal serta merusak persatuan dan kesatuan bangsa, di mana keharmonisan antar umat beragama juga dapat terancam. Selain itu juga, ancaman integrasi nasional bisa memicu perselisihan dan gesekan antar kelompok masyarakat. Selanjutnya, yang keenam, ancaman dari integrasi nasional yaitu menurunnya kualitas hidup masyarakat. Ancaman seperti bencana alam, pandemi, dan kerusakan lingkungan itu dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat, di mana kemiskinan, kelaparan, dan juga penyakit dapat meningkat sehingga memicu keresahan sosial dan melemahkan persatuan dan kesatuan nasional. Yang terakhir, ancaman integrasi nasional yaitu terhambatnya pembangunan nasional. Ancaman integrasi nasional dapat menghambat pembangunan nasional di berbagai bidang, pembangunan ekonomi, infrastruktur,
infrastruktur, dan juga pendidikan dapat terhambat karena adanya ancaman integrasi nasional. Sehingga itu semua dapat memicu ketinggalan bangsa dan juga melemahkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Nit, Ya, gimana? Udah lengkap semua? ini udah kok, yang ini udah. Ya udah nih, minta tolong bawain ke mobil ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sakit. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Main lagi yuk. Ayo. Ada apa ya? Ini Bu, ada sedikit rezeki dari kami, mohon diterima. Kasih banyak ya, Neng ya. Iya Bu, kami permisi dulu ya. Baik teman-teman, seperti hanya studi kasus pada video yang pertama. Kita bukan sekedar bineka, kita juga tunggal ika. Meskipun kita berbeda, akan tetapi kita tetap satu menjadi satu kesatuan, yaitu negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang luas dengan berbagai pulau, suku, bangsa, ras, dan agama. Seperti berlian yang berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau membentang dari Sabang sampai Merauke. 714 suku yang tersebar di seluruh Indonesia. Negara yang begitu pesat dengan perbedaan geografis dan ratusan aneka budaya dapat menjadi satu dengan kesatuan yang satu. Persatuan ini dapat terjadi dengan adanya integrasi nasional. Maka dari itu penting halnya kita menerapkan integrasi nasional di Indonesia ini. Perbedaan bukanlah menjadi penghalang untuk kita bisa bersatu dengan yang lain. Seperti dicontohkan pada studi kasus, perbedaan agama bukanlah menjadi penghalang untuk kita berhenti berbagi sesama manusia. Tetapi dengan perbedaan tersebutlah kita bisa menjadi suatu kesatuan yang utuh. Seperti semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Maka dari itu kita bukan hanyalah bineka, tetapi kita juga tunggal ika. Dan itu jangan hanya dalam ucap, tetapi ini semestinya dilakukan dalam laku dan sikap teman-teman semuanya.